kalau kita lebih dekat dengan pendengar, otomatis pendengar itu akan terikat dengan program kita. Kalau memang radio masih tetap mau bertahan, ya harus seperti Bright Indonesia ini. Dulu saya masih ngalamin loh Mas, itu muntir kaset gini untuk ngepasi lagu, sampai kadang tangannya tuh merah-merah, itu masih sering. Kalau sekarang mana ada. Oke, Brothers, di perjumpaan hari ini ada sesuatu yang semoga bisa memberikan sebuah inspirasi bahwa memang untuk menggeluti di sebuah bidang harus ada, yang pertama kali itu adalah rasa ingin mengetahui. Setelah itu baru kita belajar. Setelah kita belajar, kita sudah paham, baru kita berusaha untuk bagaimana mencintai sebuah pekerjaan itu sendiri ya. Oke, Rosa. Ini pernak-pernik yang Rosa alami, yang Rosa rasakan dengan fans, berbagai macam acara-acara sudah diikuti gitu ya, dari sepanjang perjalanan karir Rosa sendiri. Untuk yang sekarang ini, adakah sesuatu hal yang barangkali Rosa melihat nih perkembangan dunia radio atau radio di Lampung sendirilah kira-kira? Emang sih kalau untuk kita bicara radio zaman dulu sama sekarang memang jauh berbeda. Beda, sangat beda. Nah, kalau untuk teman-teman yang mungkin belum pernah ngalami di zaman kita dulu, mungkin memang ya, masuk gitu sih gitu. Tapi sebenarnya itu ada bagusnya. Kita dekat dengan dengan pendengar itu ada bagusnya untuk mengikat sebenarnya. Tapi kalau anak-anak sekarang kan masuk studio, siaran, cuap, habis itu udah pulang, ya kan? Itu sebenarnya kurang ini. Jadi kalau kita lebih dekat dengan pendengar, otomatis pendengar itu akan terikat dengan program kita. Otomatis kita akan mengikat pendengar kita, lebih sering mendengarkan kita. Itu sih sebenarnya. Terus segi dari kemudahan sebenarnya kan sekarang ini sangat-sangat mudah. Dulu saya masih ngalamin loh Mas, itu muntir kaset gini untuk ngepasi lagu, sampai kadang tangannya tuh merah-merah, itu masih sering. Kalau sekarang mana ada kayak gitu. Terus naik sedikit pakai CD, ya kan? Nah, kalau sekarang kan anak-anak tinggal buka klik Google. Semua udah dipermudah sebenarnya kalau sekarang. Harusnya penyiar sekarang lebih punya banyak pendengar, lebih dicintai pendengar. Memang persaingan sekarang memang sangat banyak. Kalau dulu memang persaingan kan belum banyak. Sekarang media online banyak. Sekarang YouTube juga banyak yang muncul. Itu sih sebenarnya perbedaannya. Tapi kalau kita mau tetap semangat untuk di dunia radio, harus tetap mencintai dan harus tetap menghargai pendengar kita. Itu yang paling utama. Jadi ada yang menarik loh sebenarnya. Berarti dulu bakatnya adalah bakat yang Mbak rasakan di sini berjalan gitu aja kan? Iya. Tanpa tapi harus memang, latihan, enggak. Jadi, tanpa harus sekolah, seperti itu kan kira-kira ya? Jadi kalau dipikir dari tadi saya bilang saya itu dari lulusan sosial, saya sebenarnya pekerja sosial. Cuman karena dulu memang di sekolahan saya dulu saya di Jogja itu kan banyak kegiatan di situ. Jadi semua yang kegiatan itu saya ikutin. Jadi saya memang hobi nyanyi, hobi nge-MC dulu. Memang sudah situ udah seneng. Jadi berawal dari situ, jadi saya masuk ke studio gini, saya sudah nggak kaget lagi. Sudah udah biasa. Karena sudah banyak menghadapi audiens ya. Betul. Begitu ya. Dan di radio ini kan kita hanya menggambarkan, membayangkan, berimajinasi bahwa pendengar kita sekarang nih ada yang lagi macul kan gitu ya. Ada yang lagi makan siang gitu ya. Itu kan kita buat improvisasi sebenarnya. Berarti begini, dari Mbak Rosa ketika mengetahui perbedaan dulu dan sekarang, secara bisnis lah untuk radio sekarang ini bagaimana? Konvensional, kemudian sekarang sudah banyak juga radio streaming gitu ya. Jadi ditempur juga oleh aplikasi-aplikasi yang bisa menghibur masyarakat. Betul. Kalau saya bilang radio ini kan bisa hidup, satu harus ada pendengar. Penyiar sudah ada pasti pendengar. Kemudian setelah ada pendengar,
kita harus ada iklan, ya kan. Sementara kue iklan kita ini sekarang udah direbutin dari berbagai macam. Kalau dulu kan kita cuma TV, koran, radio, TV, koran, radio. Betul. Sekarang banyak sekali. Nah, kalau memang radio masih tetap mau bertahan, ya harus seperti Bright Indonesia ini, harus mau berkembang dengan seperti ada podcast, ada YouTube. Kemudian siaran diperbagusi juga. Jadi bahkan kalau siaran kalau bisa live di YouTube dan podcast itu pasti nanti akan berkembang bagus. Jadi kita ikutin perkembangan zaman otomatis. Kalau kita nggak mau ngikutin ya ketinggalan. Itu kalau saya sih. Tapi untuk Radio Raja Wali sekarang ini ada streaming juga ya? Streaming ada, cuman untuk podcast memang kita masih makanya saya ke Jakarta ini ngobrol sama owner. Ayo kita berkembang, ayo kita buat podcast, buat YouTube seperti itu. Jadi sebenarnya saya ke Jakarta, saya dari hari Senin kemarin sebenarnya berbicara soal itu dengan owner. Oh ya juga ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa. Posisi Rosa Saiki masih penyiar atau marketing Saiki? Aku dari 2007 itu di full di marketing. Tapi dari 2007 itu belum bisa ngelepas studio. Sepenuhnya belum bisa saya tinggalin, masih siaran campur sari. Tapi dari 2007 awal tuh saya udah di full di marketing. Kalau bicara tentang program radio yang Mbak tempati sekarang ini ya, karena kan punya 4 grup tuh ya. 4 radio. Dari program radio, apa yang dijual yang paling menarik di radio yang Mbak tempati sekarang ini? Program-program yang seperti campur sari masih bagus di ya? daerah. Di sana masih bagus ya? Masih sangat bagus. Bahkan sekarang Raja Wali Group itu semua ada campur sari. Oh gitu ya? Masih dipertahankan ya? Masih dipertahankan. Karena kalau di Lampung saya juga nggak tahu kenapa pendengar itu bukan orang Jawa aja loh Mas. Sorry. Kalau lagu campur sari kan sepertinya kan lagunya itu aja Mbak. Enggak juga. Tidak ada penambahan. Justru sekarang lagu-lagu Cak Nan itu ngetop banget. Itu kadang-kadang yang aku tidak sukanya dengan lagu-lagu yang katakanlah itu campur sari, ya kan? Itu yang akhirnya masuk kepada musik modern. Ada koplonya itu. Saya paling gak suka tuh karena keasliannya hilang. Gitu kan? Memang iya. Cuman kan kita nggak boleh ego. Pendengar kita suka dan itu dicintai. Diminta tuh ya, langsung diputar. Iya. Jadi lagu-lagu kayak Farel kemarin yang Ojo dibanding-banding kayak masuk campur sari. Masuk, iya. Berarti viral dong tuh radio. Jadi apa itu namanya? Memang kalau dulu zaman saya kan memang campur sari, pure campur sari kayak punya Mas Mantos gitu. Mas Mantos. Dan dulu ciri khas saya itu suka sambil mau muter lagu saya membawakan sedikit lagu. Itu yang ini dulu Mantos, kemudian lagu-lagunya Mas Mantos Didi Kempot setidaknya. Tapi kalau sekarang itu udah beragam ya? Lagu Cak Nan itu masuk ya, udah beragam. Bahkan udah banyak sekarang produksinya ya. Valen itu masuk. Oh itu yang masih dipertahankan itu ya? Dan untuk pendengar sendiri berarti itu masih tetap ada? Itu yang justru itu yang sekarang disenengi. Itu yang sekarang. Terus selain campur sari, kan pasti ada mungkin di sini jenis musik dangdut atau pop. Ada. Kalau di Raja Wali sendiri juga ada tembang kenangan itu jam 11 siang sampai jam 1 itu tembang kenangan. Dan kalau saya dengerin suka di jalan atau di rumah lagi denger itu orang-orang kantor masih ikut kirim BA. Iya, masih ada misal dari kantor apa, dari bank apa, gitu kan saya dengar masih dengar. Cuman mungkin kalau kantor kan dengerin lewat streaming, ya kan, nggak lewat radio, pompo ya, tapi lewat streaming, atau ya di kantor lewat laptop pasti gitu. Itu masih saya kalau tembang kenangan masih itu karena emang sasaran tembang kenangan memang kan usia dewasa. Yang aku pikirkan adalah ketika sekarang ini ada semacam perubahan secara global, orang ini lebih banyak menggunakan HP, ya kan, mendengarkan di HP dibandingkan radio. Berarti di Lampung masih banyak pula yang punya radio ya? Kalau saya survei, saya beberapa survei di rumah-rumah memang udah jarang. Udah jarang. Bener udah jarang. Tapi sekarang berpindah pendengar radio lebih pindah ke kayak streamingnya itu. Streaming atau mobil. Di jalan. Iya. Itu sama ya kalau di warung memang kadang masih ada sih kalau saya
survei keliling itu masih ada kadang yang di pojok warung itu masih ada. Strategi sebagai marketing dari Rosa sendiri apa sekarang ini yang barangkali bisa memberikan sesuatu hal yang berbeda kepada pihak klien gitu loh untuk radio yang bertempat ini, Raja Wali? Sejauh ini memang program 2 tahun ini memang kita mati, nggak ada kegiatan sama sekali untuk off air. Tapi kalau untuk on air, quiz, ya. Itu yang dikedepankan. Saya beberapa produk saya deketin yang di sana, Pak. Ada budget nggak nih untuk kan ada budget off air nih, off airnya lariin aja ke kuis misalnya. Oh ya juga yang dari beberapa kemarin ada beberapa produk yang ngadain kuis. Kuisnya kadang kuis on air by phone atau IG. Jadi pegang produk, pengalamanmu apa dengan biskuit ini misalnya. Saya biskuit ini loh, teman saya setiap hari bla 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 di ini nanti di tag ke perusahaan tersebut. Nanti dipilih sama perusahaan tersebut, dapatlah bingkisan, parcel sama uang. Jadi paling itu deketin aja produk-produk yang ada di lokal, ya kan. Betul. Biskuit kemarin udah masuk biskuit, kopi, terus teh botol. Nggak usah saya sebutin nanti dicas lagi. Intinya pokoknya kita buat pendengar itu dengerin radio dapat manfaat loh, dapat hadiah. Nih pas kemarin puasa dapat parcel biskuit, masih dapat uang 300 kayak gitu. Jadi kita triknya ke situ, kita deketin perusahaan-perusahaan yang ada di lokal, karena kan itu kan acara kecil ya. Betul. Jadi Pak ada budget nggak untuk di sini nih? Mahal Mbak Rosa ini? Enggak, sekarang siapin aja hadiahnya, nanti untuk iklannya sekian, nanti saya bantu untuk di IG juga. Jadi paling bikin cerita, misalnya biskuit gitu. Ini biskuit ini enak banget, mereka cerita di IG gitu. Betul. Itu paling seperti itu untuk trik. Jadi pendengar kita juga pas corona kemarin kan memang mereka nggak bisa keluar kan. Jadi begitu dengar ada kuis itu ikut. Sebagai media promosi, radio masih menggunakan promosi itu, acara itu. Kemudian di lain-lain di IG paling di IG. Berarti itu di IG itu sendiri itu kan grup dari ini ya, dari radio tuh. Berarti sudah banyak memiliki sebuah jaringan kepada orang-orang di situ. Itu pendengar atau bagaimana di IG itu? Di IG ya rata-rata pendengar. Itu yang menjadi teman kita di situ. Dan informasi kita sampaikan. Iya betul. Berarti kan gini kaitannya adalah sekarang ini memang kita berusaha untuk menjaring pendengar tuh. Kalau dulu beda tuh, kita tidak menjaring. Orang dari mulut ke mulut tinggal setelah radio enak ya itu kayak begitu tuh. Nah itu dalam hal seperti itu. Artinya ketika kita sebagai seorang yang memang marketing di sini, strategi itu salah satunya kuis. Iya, kuis. Kemudian juga ada beberapa program yang harus kita perbaiki. Contohnya juga kayak di Raja Wali, program yang udah jadul kita maksudnya program mungkin udah geser tidak dikit cocok, lah, digeser. diganti, diremajakan jadi program yang lebih agak milenial barangkali gitu ya. Begitu ya kira-kira. Wow, ini kita bisa jadi, program nih bro. Memang kerja sama antara marketing yang di lapangan, kemudian sama programmer, kemudian sama station manajernya. Jadi kita harus ngobrol. Kadang program-program kita sekarang nggak kaku. Kalau maaf zaman owner yang lama dulu mau ganti program satu aja meetingnya 2 hari 2 malam. Kalau sekarang kita nggak kaku. Program ini kayaknya udah pengikutnya sudah nggak terlalu ini. Gimana kalau kita ganti dengan program oh ya bagus juga ya. Nanti kita isi seperti ini itu seperti kalau sekarang lebih ngikutin pasar lah ya, mengikuti pasar. Iya. Oke. Memang ada sesuatu yang menjadi konsep strategi untuk media radio yang katakanlah kontemporer di sini ya, di mana selaku marketing memang harus banyak melihat adalah dunia luar berarti itu tantangannya kan ya. Iya betul. Oke, Rosa nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Dan tetaplah bersama kami di podcast Spread Indonesia. Oh merangkap, gaji bertambah dong.
mereka pasang iklan di kita, mereka titip produk di kita jualan, ya kan? Iklan lancar. Nah, itu yang bikin. Atau bagaimana biar radio ini tetap dapat bagian kue iklan. Itu yang